gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos Bro. Selamat datang di channel saya. Sudah lama saya tidak nge-vlog ya. Hari ini kita mencoba membangkitkan semangat baru. Oke Mas Bro, salam kenal. Saya Dedi Haryono Saputro, lumrahnya dipanggil Oyons. Asal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke. Sebenarnya tadi saya sudah coba-coba bikin video testing, cuman tidak tahu kenapa ini videonya itu terpotong-potong dan putus-putus, sedetik-detik putus, maju-maju, putus lagi. Tidak tahu, mungkin SD card-nya tidak bagus. Ini saya coba lagi. Oke Mas Bro, hari ini saya cuma mau curhat, mau cerita sedikit masalah motor dan masalah ini. Perlu Anda ketahui, video saya ini hanya seputar semata hanya untuk mengabadikan momen-momen keseharian saya, pengalaman saya yang saya alami, dan saya publikasikan. Jika Anda terhibur, alhamdulillah, saya ucapkan syukur dan banyak terima kasih, dan mohon dukungannya agar saya bisa konten setiap minggu. Kebetulan ini hari Sabtu, saya sedang libur kerja. Oke, nah ini lokasi napak tilas nih, Pelang. Ini tugu baru dan proyek baru dari pemerintah. Bagus nih. Kalau tidak salah tugu durian. Bukan tugu durian, itu bentuknya kayak rambutan. Oke guys. Oke, saya mau cerita sedikit tentang motor ya. Nah, ya iyalah, motor vlog. Pertama kali yang saya ceritakan ini motor yang saya tunggangi adalah Bison FI atau Bison injeksi 150. Yang dulu pernah saya itu review top speednya yang di video sebelumnya, yang ini nanti ditonton saja, nanti saya sertakan linknya. Itu mentok ya, bukan mentok sih, bisa dibilang mentok juga sih. 120 km per jam. Harusnya itu bisa naik lagi, cuman tracknya kurang jauh sih waktu itu. Ya itu hitung-hitung udah maksimal lah. Untuk 120 itu aja saya sudah syukur dengan kondisi standar ya, belum pernah di bore up. Oh iya, ini Bison FI kesayangan saya. Sudah saya gunakan dari pertama saya beli itu 2016, pertama kali keluar Bison FI. Kalau nggak salah bulan Januari, nggak tahu rilisnya tahun berapa, itu saya belinya 2016 bulan 1, 26 masih ingat saya. Nah, namun ini kondisinya udah tidak standar, alias sudah custom jadi scrambler, genre nail tracker ya, atau job style. Nah, makin tua ini umurnya, seleranya makin aneh-aneh. Nah, namun saya betah dengan kondisi motornya kayak gini. Oke, saya mau curhat seputar motor itu. Yang pertama, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu keluhan saya terhadap Yamaha Bison ini, Bison injeksi. Terus yang kedua itu kelebihan Bison injeksi ini. Oke, yang pertama,
kesulitan saya dalam perawatan piston injeksi ini. Nah, ini bisa kita lihat, bisa teman-teman lihat, itu kilometernya sudah 122.484 kilometer. Nah, biasanya kan ada titik satu di sini nih. Cuman karena dia angkanya udah full, jadi tidak ada titik lagi. Nah, kesulitan saya dalam merawat piston ini adalah pada underdeal. Nah, sebenarnya piston ini awet sih dipakai. Cuman karena saya mungkin pemakaian cukup itu ya, ekstrim ya. Dalam 1 tahun itu saya sudah mencapai kilometer 75.000. Dan itu waktu itu saya kesulitan untuk mendapatkan bos arm. Nah, itu di tahun 2017. Nah, tepat 1 tahun motor ini, kilometer saya sudah 75.000, bos armnya sudah aus. Nah, itu saya pusing sekali waktu itu carinya kemana. Posisi padahal di Pontianak ya, di ibu kota provinsi. Harusnya di dealer Yamaha yang sebesar itu harusnya ada. Cuman itu mungkin motor baru keluar, underdealnya juga belum ready. Jadi mau gak mau saya harus inden. Kalau bisa saja saya pesan di waktu itu, pesan di dulu kan zaman-zamannya Bukalapak ya, Shopee itu saya belum kenal waktu itu Shopee. Harusnya bisa, cuman saya ragu, takutnya itu tidak original. Nah, ini ada, ntar, oh mau belok, saya kira mau lurus. Oke, jalan. Nah, kesulitan saya dalam perawatan bis ya, pertama yang itu, kedua ada di gearset. Nah, gearset itu khusus piston injeksi itu belum ada sampai sekarang. Namun bisa pakai gearset bawaannya piston karbu sama ukurannya. Nah, cuman saya sekarang sudah pakai gearset TK Racing. Sekarang kan udah gampang, tinggal pesan aja dan nggak mikirin ongkir lagi karena sudah banyak agen di mana-mana. Nah, terus yang lain underdeal selain itu nggak ada sih. Paling kalau sulitnya bagian dalam sih, dalam mesin. Cuman untuk mesin nggak ada masalah sih. Sampai dari pertama kali saya pakai hingga saat ini belum ada masalah. Kurang lebih 7 tahun ya saya pakai piston ini. Mesin itu awet, tidak ada problem. Yang kalah itu paling di busing, di bearing, belaher. Paling itu. Kampas kopling pun sampai saat ini belum diganti, tapi masih enak, masih jauh. Tarikannya masih dapat lah tarikannya. Cuman kondisi motor ini menurut saya itu 70% dari yang saya tes dulu waktu itu, yang bisa nyentuh 140 km itu. Cuman ini tarikannya masih enak loh. Ini saya pakai filter udara racing tapi yang busa, nggak pakai bawaannya karena sudah custom, nggak muat. Tapi ini nggak kempus loh, ini tarikannya masih ada loh. Ini saya coba kursinya, udah jalannya. Ini enak loh. Nah, paling itu di kesulitan saya di dalam merawat motor ini di underdeal, karena dari ya mestinya pihak Yamaha bisa mensuplai lah. Namun dulu pernah saya tanyakan ke mbak-mbaknya, ya lah mbak, saya tanyakan kenapa nggak di stok, karena
Dulu pernah, waktu dulu itu stok barang itu banyak, cuman oleh karena banyak pengguna itu servisnya di luar, jadi stok itu numpuk, katanya banyak yang nggak kepake. Jadi oleh karena numpuk itu, jadi di stop pemasukan onderdilnya. Nggak tahu lah itu alasannya atau memang faktanya seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus pesan online. Nah, untuk kendala lain, nah ini yang paling pertama saya merasakan kegelisahan hingga saat ini. Mungkin ini pengaruh. Dulu saya itu pertama kali menggunakan Supra X ya, bukan Supra Supra X 125 yang injeksi atau bukan sih, yang knalpot panjang itu. Nah, yang itu berpindah ke motorsport yang langsung ke Bison ini. Nah, untuk kesan pertamanya saya itu merasa aneh di segitiga sama stang. Nah, posisi stang segitiga ini kerasa miring bagi saya, kerasa agak ke kanan. Jadi yang stang kiri agak maju ke kiri, yang kanan agak mundur. Nah, saya merasa seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain merasakan hal yang sama atau hanya saya saja. Ya, tau lah. Cuman dari hal itu saya merasa tidak enak sih. Terus ini posisi ban itu tidak center, itu miring posisi bannya. Itu udah dilurusin dari penyetelan di swing armnya, masih itu miring, itu tidak rata. Tidak tahu lah itu gimana. Ada niat mau press rangka, cuman ya ini kan motor baru ya kan, keluaran dari dealer, masa mesti di-press rangka. Ya cuman kalau memang kendalanya seperti itu nggak ada salahnya. Tapi sampai saat ini belum saya. Tapi untuk dipakai sih enak-enak aja sih. Cuman ya itu stang miring itu jadi setiap hari itu liatin stang terus kan. Terus kekurangan yang lainnya tidak ada lagi sih menurut saya. Nah, bicara kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan si Bison yang paling pertama itu enak digunakan, posisi ridingnya itu enak, untuk touring itu enak, untuk perjalanan jauh itu enak. Nah, saya pernah menempuh jarak 800 kilo itu dari Ketapang ke Palangkaraya. Itu saya solo riding. Itu saya istirahat cuma 3 kali. Itu benar-benar itu sih gila nih. Ya gimana, istirahat itu cuma makan, duduk, terus nggak ada itu, nggak capek, nggak terasa capeknya, nggak terasa, enak-enak aja naik motor. Ya sejauh ini sudah saya bandingkan dengan motor-motor sekelas dia, Street Fighter yang lain, saya sekelas 150 cc dengan CB Fiction. Memang Bison ini kalah di torsi dia kalah, speed juga dia kalah. Cuman kenyamanan dalam berkendara itu bisa ditemukan di Bison. Nah, kalau di CB dan Fiction itu memang gede torsinya, memang enak tarikannya. Cuman bagi saya tinggi 175 cm itu posisi ridingnya nggak enak. Bagi saya Bison yang paling enak. Punya dan oleh kira-kira mau nyadar, jadi saya tarik aja. Terus kelebihan yang lainnya, ini Bison ini minyaknya irit banget. Jadi saya nggak tahu kalau karbu. Dulu sih pengen punya karbu, cuman ya kebelinya yang injeksi. Alhamdulillah. Cuman yang injeksi ini iritnya minta ampun. Ini yang mau adu seiritan, yang katanya
merek lain untuk irit, ayo kita seiritan. Ini irit loh, benar-benar irit. Tangki standarnya itu 12 liter. Nah, kenapa saya bilang irit? Itu 1 liter itu bisa 60 km. Itu benar-benar 60 km 1 liternya. 12 liter itu saya ke Pontianak itu jarak 460 km lebih kalau nggak salah. Itu 12 liter itu cukup. Malah saya nggak perlu ngisi lagi, nggak ada ngisi lagi, dan itu masih 1 batang kalau salah dari minyak. Irit loh, luar biasa irit. Bagi saya ini nggak ada lebih dari cukup iritnya. Kalau ada bilang ya Yamaha boros, ayo kita iritan. Dan untuk underdeal, nah itu termasuk awet ya. Cuman karena pemakaian saya itu cukup itu ya ekstrim, saya bilang ekstrim itu dalam 1 tahun saya sudah bisa menempuh jarak 75.000 km, itu ekstrim. Nah itu kalah di bosnya. Harusnya itu bosnya bisa bertahan lama. Itu bosnya itu sekitaran 45.000 km. Itu bos armnya pasti kalah itu sama bos shocknya. Nah itu makanya mekanik dealernya itu juga kaget kenapa 1 tahun itu sudah bisa menempuh jarak seperti itu ya. Dulu saya rajin touring, rajin bolak-balik ya dari Ketapang Pontianak, lumayan lah. Nah kelebihannya itu. Dan untuk mesin itu belum pernah sekalipun turun mesin, keluar asap dikit aja enggak pernah, belum ada masalah. Paling saya perawatan di itu aja sih, di injeksi 1 tahun sekali kita bersihkan, kita ganti filternya, itu aja sih kelebihannya. Yaitu untuk gearset kalau yang originalnya itu 2 tahun saya baru ganti. Itu saya rajin touring waktu itu, gearset yang original yang tidak ada sambungannya. Nah ini sekarang saya pakai TK Racing, sudah jalan 1 bulan lah kurang lebih, belum ada kendala. Cuman saya belum tahu jangka waktu pemakaian TK Racing itu berapa lama. Nah untuk ban, kita tahu semua ban Bison ini gambot ya besar. Dan yang saya pakai sekarang ini depan 120 per 70, belakang 130 per 70. Ini pakai ban FDR Maxtrip. Nah, kalau yang dulu itu kan ban IRC Roadwinner. Nah itu 2 tahun juga pemakaiannya. Nah dalam jangka waktu 2 tahun mestinya kita bisa menabung, menyisihkan untuk beli ban. Nah ban itu harganya kurang lebih, kalau 2 depan dengan belakang kurang lebih 900-an. Nah dalam 2 tahun masa kita bisa bukan 900-an. Dan gearsetnya lah sekalian, gearset itu 400 lebih lah kalau yang original. Kalau TK Racing ini lebih murah, saya beli TK Racing ini gearnya aja depan belakang itu 180, kalau rantainya itu 100-an, lebih hemat. Nah, cuman katanya sih TK Racing ini awet, kurang lebih dengan Triple S ya, kurang lebih. Makanya saya coba untuk yang lain itu paling di filter oli mesti kita sering perhatikan, kita ganti setiap kali. Kalau saya gantinya setiap kali saya ganti 3 kali ganti oli, itu filter itu saya ganti. Jangan lupa busi, itu saja sih. Jadi motor saya awet sampai sekarang, pajak juga hidup lengkap suratnya. Oke, mungkin sekian ya video curhat dari saya. Jika terhibur silahkan tekan like dan jangan lupa komen.
dan juga subscribe. Nah, kalau mau share ya diperbolehkan. Oke, cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.